Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan luar biasa di pagi hari ini. Senang sekali kami dari Sumba menyapa Bapak Ibu pagi hari ini dengan salam sukacita yang luar biasa. Tema kita di bulan September ini adalah I do the things. Artinya kita mau melakukan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, itu sangat penting bagi proses kehidupan kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus berkata bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya bahwa kita ini buatan Allah, ada benih ilahi, ada potensi Allah yang Allah taruh dalam setiap pribadi kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang baru, untuk dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baru itu kita harus tahu kita akan mulainya dari mana. Rasul Paulus juga berbicara di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya bahwa untuk mengerjakan sesuatu yang baru, untuk melakukan hal-hal yang baru, dimulai dari pikiran kita yang harus diperbaharui. Sepanjang pikiran kita tidak diperbaharui, maka kita akan sulit untuk berbuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu dikerjakan dimulai dari pikiran kita. Karena kualitas hidup kita setiap hari ditentukan oleh kualitas pikiran kita setiap hari. Sekali lagi, kualitas hidup kita setiap hari ditentukan oleh kualitas pikiran kita setiap hari. Saya mengajak kita semua pagi hari ini, mari kita perbaharui pikiran kita supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dari Sumba kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya kasih karunia-Mu sempurna bagi kami hari ini. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan berkati dan bahkan kami semua. Kami percaya kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sekali lagi, dari Sumba kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang senantiasa memenuhi hidup kami. Buat damai yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami, mengalir dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang termegah Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh
membawaku dekat padamu. Sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku.
Yesus, buat kasih-Mu. Kau datang hampiri hidupku, batari hidupku, katakan-Mu, ku kemuliaan kekal. Kau tari hidupku, katakan-Mu, ku kemuliaan kekal. Kau tari hidupku, katakan-Mu, ku kemuliaan Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Curahkan roh-Mu atas kami pagi hari ini Tuhan. Beri kami mimpi-mimpi. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, Manusia di bumi, biar anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan-Mu Tuhan, mimpi dan penglihatan. nyatakan isi hati-Mu, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Hey! Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, come on. Kan ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan bagi negeri kami Tuhan. Di negeri kami, Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yes. amin. Mari musik memuji Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan bagi negeri kami Tuhan. Pemulihan Di negeri kami kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada siapa? Kepada Yesus
Indonesia. Pemulihan Di Indonesia, hey, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Yesus diselamatkan, amin. Kan ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan di Indonesia kami Tuhan. Pemulihan di Indonesia. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, tiada terukur Tuhan, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum akan Engkau, hey, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu Tuhan. Amin. Kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada dalam diri kami Tuhan. Amin. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama bertepuk tangan semua. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada dalam diri kami Tuhan. Oh, amin. Yesus, Kaulah segalanya,
puji nama Tuhan buat hadiratnya yang luar biasa. Terima kasih buat tim praise and worship yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Terima kasih juga buat tim multimedia yang sudah bekerja di belakang layar sehingga semua ibadah online ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih juga buat kakak-kakak pembina gereja anak, kakak-kakak pembina youth yang sudah mempersiapkan ibadah anak dan ibadah online dengan luar biasa. Tuhan memberkati semua jeripaya saudara. Haleluya. Kami mau welcome semua jemaat Tuhan di seluruh Indonesia. Haleluya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kami welcome sekali saudara bisa beribadah bersama dengan kami, juga jemaat-jemaat yang mungkin baru join dengan channel House of Grace. Selamat bergabung. Ada nomor telepon yang tertera di layar Bapak Ibu. Saudara bisa berbagi pergumulan saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat saudara, dan jika saudara pergumulan saudara sudah dijawab, ada berita sukacita yang bisa di-sharingkan kepada kami, mohon juga menyampaikannya melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera. Tuhan memberkati saudara. Dan untuk kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Persembahan ini kita persembahkan buat Tuhan dari hati kita, dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu minggu ini. Tuhan memberkati kami melalui pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan sudah berkati, dan Tuhan hari ini kami mempersembahkan bersama dengan persembahan ini hidup kami. Biarlah Tuhan pakai ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Ada nomor QR code dan nomor rekening yang tertera di layar. Saudara bisa memberikan persembahan saudara, donasi saudara untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Dan untuk pengumuman ibadah kita sepekan, ya jangan lupa ikuti ibadah-ibadah kita 1 minggu ke depan. Ada doa Rabu setiap Rabu malam jam 8, lalu ada ibadah Zoom 30 menit untuk berdoa bagi bangsa Senin sampai Jumat setiap via Zoom, dan juga ada doa fajar setiap hari Sabtu pagi jam 6 pagi. Saya rindu saudara punya kerinduan untuk lebih lagi beribadah kepada Tuhan, dan kita percaya dalam ibadah kita ada mukjizat, ada berkat Tuhan yang luar biasa dicurahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan perjamuan kudus yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Satelit Barat, Bapak Pastor Thomas Handoyo. Dan mari saya ajak saudara untuk mempersiapkan hati saudara, mempersiapkan perlengkapan perjamuan kudus saudara, persiapkan Alkitab saudara, alat tulis saudara, dan terutama persiapkan hati saudara untuk berkat Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang akan dibagikan. Tuhan memberkati saudara, dan selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pada hari ini, hari Minggu ini kita bisa bertemu dalam ibadah online pada pagi ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Saya harap Bapak Ibu bisa diberkati melalui pujian penyembahan, melalui apa yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani sebelumnya. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau berikan pada kami, sehingga pada pagi ini kami boleh menyembah, memuliakan Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu. Dan Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Baik, kita akan masuk dalam satu firman Tuhan pada pagi ini yang sesuai dengan kondisi yang kita alami pada hari-hari ini. Saudara pernah dengar angka 86.400? Saya yakin semua pernah dengar. Atau mungkin angka 2.592? Ya, pasti dengar. Apalagi kalau angkanya mencapai puluhan juta. 31.104.000. Bapak Ibu pernah dengar?
Ya, saya pikir mungkin Bapak Ibu berpikir, nah Pak Thomas ini berbicara tentang uang. Enggak, saudara. Saya tidak berbicara tentang uang. Kali ini saya berbicara tentang 86.400 yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Apa itu? Itu ada 86.400 detik yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kalau seperti saya, dari lahir sampai sekarang, saya sudah terima dari Tuhan itu 1.897.344.000 detik. Banyak sekali, miliatan yang sudah saya terima. Saudara, kalau kita berbicara tentang hal ini, masalah waktu, ini adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu itu adalah merupakan hal yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau dibandingkan dengan barang atau uang, mungkin kita saat ini punya sedikit barang, punya sedikit uang. Hal itu adalah merupakan satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau saat ini kita hanya punya sedikit waktu, itu yang perlu dipikirkan. Karena waktu itu sangat berharga. Kalau kita tahu pada hari-hari ini banyak orang yang rela menghabiskan puluhan juta bahkan ratusan juta untuk mengganti waktu yang Tuhan berikan. Itu berarti apa? Berarti waktu itu merupakan satu hal yang sangat penting, yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu tidak bisa kembali lagi. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih berikan kepada kita waktu, kesempatan, di mana waktu yang sisa dalam kehidupan kita bisa kita pakai semaksimal mungkin untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lipat gandakan supaya menjadi berguna bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 dia berkata begini, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya beroleh hati yang bijaksana, hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mengerti bahwa hari itu merupakan satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan supaya hati kita bijaksana. Bahkan di Paulus dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai Paulus menegaskan supaya kita jangan bodoh dalam mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan. Saudara, hari tidak bisa ditambah. Hari tidak bisa kita cari. Uang bisa kita cari, bisa kita tambah. Barang bisa kita beli. Kalau kita punya uang, bisa bertambah. Tetapi waktu tidak bisa. Makin lama makin berkurang, makin lama makin berguna. Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan di masa-masa saat ini, masa-masa pandemi yang sangat penting. Waktu kita itu sangat berharga karena kita tidak tahu 2 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari kan berlangsung dengan cepat. Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun itu berjalan dengan sangat cepat. Sepertinya baru kita alami beberapa hari yang lalu. Hari Minggu ini kita beribadah. Hari Minggu yang lalu kita juga beribadah. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah berpikir, oh minggu ini saya tidak bisa beribadah, tetapi saya akan berusaha untuk minggu depan saya akan beribadah. Saudara, pada waktu Bapak Ibu Saudara berpikir seperti itu, minggu depan pada waktu saudara beribadah itu tidak sama dengan minggu ini yang sekarang ini saudara tidak sempat untuk beribadah. Karena itu pergunakanlah waktu kita, karena waktu itu tidak bisa kembali. Hari Senin bukan hari Senin yang lalu. Hari Minggu ini bukan hari Minggu yang lalu. Hari ini adalah hari ini. Dan hari kemarin tidak bisa kita ulangi. Kita bisa mengenang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa mengulang hari-hari itu. Tetapi biarlah pelajaran daripada hari-hari yang lalu boleh menjadi pijakan bagi kita untuk menentukan masa depan kita. Saya itu teringat, satu sedikit sharing ya, teringat bahwa 5 tahun yang lalu pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini 31 Agustus Agustus yang beberapa hari yang lalu, saya teringat bahwa 31 Agustus
5 tahun yang lalu, saya mengalami satu kejadian yang tidak enak. Jadi ceritanya, saya waktu itu baru operasi 2 bulan dari operasi ginjal. Nah, setelah 2 bulan kemudian saya bekerja seperti biasa. Nah, tepatnya 31 Agustus saya itu pulang dari kantor mengendarai mobil bersama dengan anak saya sambil cerita-cerita, sambil ngomong-ngomong. Nah, waktu mobil itu dalam perjalanan sudah dekat ke rumah saya di daerah Wiyung, jadi mungkin tinggal 5 atau 10 menit sudah sampai ke rumah saya. Nah, dalam perjalanan tahu-tahu saya seperti ketiduran atau blank, saya sendiri nggak tahu. Jadi tahu-tahu mobil saya itu minggir ke kanan dan nabrak pohon. Kalau seandainya tidak nabrak pohon, mungkin masuk ke sungai yang ada di tengah-tengah jalan, sungai besar itu. Nah, waktu nabrak pohon baru saya sadar. Waktu itu sudah keluar asap dari dalam mobil saya. Saya pikir mobil saya kebakar, ternyata bukan, saudara. Ternyata yang asap itu keluar semacam tepung atau bubuk dari airbag yang meledak. Jadi airbag itu meledak dan mengenai dada saya dan anak saya. Nah, waktu itu terjadi, saudara, saya baru operasi, dan operasi di daerah perut. Saya bayangkan kalau meledaknya itu kena di perut, apa enggak pecah operasinya? Apa enggak ada yang berdarah di bagian yang belum sembuh itu? Saudara, itu saya katakan bahwa itu adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami hal itu, tetapi Tuhan tidak membiarkan saya mengalami cedera. Dia menolong saya walaupun saya harus menghadapi kecelakaan seperti itu. Dan yang luar biasa, saudara, pada tanggal 31 Agustus saya nabrak pohon, asuransi mobil saya itu baru saya perpanjang di 30 Agustus. Padahal beberapa bulan sebelumnya saya tidak asuransikan mobil itu. Mahal kan? Cukup mahal kan asuransi mobil atau asuransi apapun. Nah, saya berpikir waktu itu nggak perlu, mobil ini jarang saya pakai. Tapi ternyata akhirnya harus saya pakai. Dan saya perpanjang di tanggal 31 Agustus kecelakaan. Dan itu habis banyak, saudara, sekitar 60-70 juta. Saya bayangkan, coba asuransi tidak saya perpanjang, berapa banyak yang harus saya keluarkan. Nah, itulah Tuhan. Kadang-kadang Dia memberikan jalan tanpa kita mengerti apa yang akan terjadi. Tahu-tahu kita punya keinginan atau punya sesuatu, ini harus saya lakukan. Kalau seperti itu, lakukan. Dan ternyata bahwa itu adalah Tuhan mau melindungi kita. Dia sudah melindungi saya dari kecelakaan itu dengan airbag keluar, dan airbag tepat di dada, tidak di perut. Dia sudah mempersiapkan asuransi untuk mengcover mobil itu. Dan yang luar biasa, Dia sudah Tuhan sudah menyiapkan pohon di sebelah sungai itu. Kalau tidak ada pohon itu, mobil saya langsung terjun ke sungai. Lebih parah lagi. Tuhan sudah siapkan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan luar biasa. Tapi itu 5 tahun yang lalu. Saya bayangkan bahwa itu barusan kejadian pada beberapa hari yang lalu. Cepat sekali. Itulah hari yang kita hadapi. Kejadian 5 tahun yang lalu seakan-akan seperti beberapa minggu yang lalu. Semua itu masih teringat. Saudara, mungkin dalam 5 tahun ke belakang, saudara pernah mengalami banyak hal. Apakah saudara ingat bahwa dalam 5 tahun terakhir, apa yang saudara lakukan dalam pelayanan saudara? Apa yang sudah saudara lakukan terhadap keluarga saudara? Apa yang sudah saudara lakukan terhadap karier Bapak Ibu saudara? 5 tahun, perjalanan 5 tahun itu, coba Bapak Ibu renungkan. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Atau 5 tahun itu berjalan dengan sia-sia karena kita tidak melakukan apa-apa? Coba bayangkan, saudara, seandainya Bapak Ibu punya taman atau Bapak Ibu punya sedikit tanaman di depan rumah atau mungkin banyak, saudara biarkan saja beberapa minggu. Saya percaya bahwa tanaman itu yang sebelumnya saudara rawat baik-baik akan tumbuh ilalang, akan tumbuh rumput, tumbuh tidak karu-karuan, yang membuat bahkan tanaman yang mestinya harusnya hidup malah mati karena rumput, karena ilalang, karena sesuatu yang tidak saudara kehendaki. Itulah waktu. Kalau kita biarkan dia akan berjalan tanpa arah, dan itu akan membunuh
orang-orang atau bahkan membunuh tanaman yang kita sayangi atau bahkan menjerumuskan orang-orang yang kita sayangi, menghilangkan waktu yang harusnya kita pakai untuk sesuatu yang berguna menjadi sia-sia. Karena itu saudara, waktu kita adalah waktu yang sangat berharga. Pergunakan waktu itu, terutama pada saat-saat ini. Waktu berjalan dengan cepat. Zaman juga berubah dengan cepat. Manusia mengalami perubahan yang radikal pertama kali, yaitu pada waktu Adam dan Hawa melakukan dosa dan dia diusir dari Taman Eden. Itu merupakan perubahan radikal. Bayangkan pada waktu dia di Taman Eden, dia makan tinggal makan, istirahat tinggal istirahat. Tetapi pada waktu dia melakukan dosa, dia harus keluar dari Taman Eden. Dia harus mengusahakan tanah, dia harus mengalami namanya sakit, dia harus mengalami namanya kehujanan, kepanasan, bahkan dia harus mengalami namanya kematian yang tidak pernah dia alami di Taman Eden. Saudara, perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya waktu yang berjalan terus, perubahan juga terjadi. Perubahan radikal seperti yang Adam alami bisa terjadi. Mungkin perubahan berjalan dengan lambat juga bisa terjadi. Banyak hal yang terjadi. Mungkin yang tidak pernah kita pikirkan pada waktu yang lalu, sekarang ini menjadi hal yang luar biasa. Saya masih ingat pada waktu SMA, saya itu ada pelajaran namanya pelajaran mengetik. Saya belajar mengetik 10 jari tanpa melihat, kemudian untuk menyelesaikan satu halaman dibutuhkan berapa menit, itu dihitung semuanya dan dilakukan. Dan saya suka sekali, saya bayangkan dengan pekerjaan seperti itu, saya seperti orang kantoran waktu itu masih SMA. Bayangannya, wah luar biasa bisa mengetik seperti itu. Apalagi kemudian dibelikan mesin ketik di rumah, wah itu bangga sekali. Mesin ketik cetak yang luar biasa, dan itu bisa dibuat akhirnya bisa dibuat untuk skripsi. Walaupun buat skripsi zaman dulu tidak sama dengan sekarang. Zaman dulu kalau buat skripsi ada kesalahan, harus ketik lagi ulang karena dosennya kadang-kadang ketemu dosen yang teliti atau yang terlalu rapi sehingga tidak mau di tip-ek, tidak mau diapakan, jadi harus diketik ulang. Bayangkan kalau sudah hampir selesai satu halaman, kita mau ngetik C, ternyata ketik D. Itu kita harus rubah semua itu luar biasa, dan itu saya lakukan pada waktu itu. Zaman yang tidak enak. Tetapi perubahan demi perubahan membuat kita harus bisa menyesuaikan. Saya dulu pada waktu SMA saya juga suka fotografi. Saya punya kamera yang ada di depan saya seperti ini. Saudara mungkin lihat bahwa kameranya persis seperti kamera yang sekarang, tetapi dia pakainya bukan pakai digital karena dia pakai film seperti ini. Jadi ada film yang harus dimasukkan ke sini. Nah, saudara lihat bisa masuk ke sini. Nanti kalau sudah dipakai untuk foto harus diputar seperti ini. Jadi diputar seperti ini. Nah, kamera-kamera zaman dulu yang pakai film. Ada yang macam-macam saya punya karena suka, ada beberapa foto. Nah, ini yang lebih kuno lagi. Saya nggak tahu ini kelahiran kamera ini kelahiran tahun kapan. Karena saya belinya dulu bekas dari seorang orang lain yang lebih tua dari saya, dan dia punya kamera ini tidak dipakai, saya beli. Dan lama, saya percaya bahwa ini lama sekali. Kelahiran kamera ini tahun berapa saya tidak tahu. Nah, tetapi sekarang kita memasuki zaman digital. Kalau dulu, waktu setelah kita foto kita pakai filmnya selesai kita gulung kembali. Kemudian dicuci. Kalau kita mau cetak kan kita terawang seperti orang lihat ronsen. Kita lihat, oh ini bagus, cetak. Ini nomor ini. Satu roll itu isinya 24 atau 36. Nah, tetapi sekarang kan tidak perlu. Sekarang semuanya serba digital. Kalau mau jelek tinggal dihapus. Seperti kamera yang saya pakai untuk merekam ini juga sama. Kalau jelek tinggal di-delete. Kalau bagus tinggal disimpan. Sekarang jarang juga orang cetak-cetak seperti itu. Perubahan seperti itu juga dulu handphone itu kan bisanya cuman untuk SMS, untuk telepon. Saya dulu punya yang seperti ini, saudara. Saya masih nyimpan yang seperti ini, yang gede ini. Nah, yang gede seperti ini, yang mereknya namanya orang-orang Swedia ini, seperti pemain-pemain bulu tangkis Swedia. Nah, saya dulu punya yang seperti ini, yang gede dan berat. Tetapi sekarang kan sudah tidak dipakai.
sekarang serba touchscreen. Perubahan itu sangat cepat sekali saudara. Bahkan perusahaan-perusahaan yang gede yang berpikir bahwa dia tidak akan mengalami masalah, ternyata begitu perubahan zaman dia tidak bisa mengantisipasi, akhirnya mengalami kebangkrutan. Saudara, saya berbicara saat ini bukan berbicara tentang masalah ekonomi, tentang kehidupan kita. Bahwa perubahan-perubahan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan baik yang radikal maupun yang berjalan dengan pelan. Kalau perubahan-perubahan itu tidak menimbulkan kemerosotan moral, tidak menimbulkan kegoyahan iman kita kepada Tuhan, itu masih tidak apa-apa. Tetapi kalau itu membahayakan iman kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat sesuatu yang baru untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman pada saat ini. Tetapi Tuhan mengatakan begini, seperti dalam Lukas 12 ayat 54-56, Yesus berbicara dengan banyak orang. Waktu itu Yesus memberikan banyak perumpamaan. Salah satu hal yang dia katakan kepada orang-orang itu adalah merupakan satu perkataan yang keras. Saya bacakan, Lukas 12 ayat 54-56. Yesus berkata kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kata Yesus kepada orang-orang itu, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Tuhan ingin kita bisa menilai zaman ini, menilai perubahan-perubahan yang terjadi di hadapan kita. Bahkan dalam Lukas 12:57 dikatakan, dan engkau juga tidak memutuskan yang benar. Kita bisa menilai langit kapan panas, kita bisa menilai langit kapan akan turun hujan, tetapi perubahan zaman kita harus juga menilainya supaya kita bisa melakukan hal yang benar. Tuhan Yesus menegur kita dalam hal itu supaya kita mengerti. Bahkan Paulus menegaskan dalam Efesus 15:17 dikatakan, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari saudara, kita mengerti kehendak Tuhan dalam zaman ini, apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu seperti gelundung, tetapi kita harus mengerjakan semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Zaman itu berubah dengan cepat, tetapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Firman itu tetap dan tidak berubah, dan itu bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Semuanya boleh berubah, zaman berubah, semuanya boleh berlalu, semuanya boleh tidak sesuai dengan keadaan, tetapi firman Tuhan tetap bisa sesuai dengan keadaan dimanapun kita berada. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Tuhan tidak membuat kita domba-domba itu terasing dari serigala, tidak. Justru kita harus hidup di tengah serigala. Domba hidup di tengah serigala itu kan sesuatu yang nonsen, sesuatu yang tidak mungkin. Sedangkan singa saja kalau di tengah serigala juga kesulitan, karena serigala itu kerjanya berkelompok. Dia akan menyerang musuhnya secara berkelompok. Harimau, singa, atau binatang-binatang buas lain pun sulit kalau bertemu dengan sekawanan serigala, apalagi domba. Dengan mudah dia dirobek-robek. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan mengatakan seperti itu supaya kita waspada. Apa yang harus kita lakukan? Dua hal yang Tuhan ingin kita lakukan dalam menghadapi perubahan zaman. Karena firman-Nya tidak berubah, maka saya ambil firman-Nya itu sebagai bagian untuk mengikuti dari perubahan zaman. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan dalam Matius 5 di khotbah di bukit, berbahagialah, berbahagialah. Dan di bawahnya Tuhan ingin kita seperti apa? Tuhan bukan ingin kita seperti apa, tetapi Tuhan mengatakan identitas kita sebagai apa. Tuhan mengatakan dalam khotbah di bukit, dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Berarti kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Jadi tegas sekali Tuhan mengatakan bahwa kita
garam dunia. Bukan kita akan menjadi garam dunia atau kita akan menjadi terang dunia, tetapi garam dan terang itu adalah kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghadapi perubahan zaman dengan menjadi garam dan terang? Mengapa Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dunia? Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Mengapa Tuhan berbicara tentang garam? Kita tahu bahwa garam itu kalau saat ini harganya murah sekali. Satu bungkus itu mungkin sekitar 4 atau 5 ribu, saya tidak ngerti juga. Dan itu murah sekali. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tentang garam. Kita sebagai garam. Mengapa? Karena Tuhan tahu bahwa garam itu punya fungsi sebagai pengawet. Garam itu punya tugas untuk mengamankan daging dari pembusukan, dari cacing. Cacing kalau kena garam mati. Juga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ikan kalau diasinkan jadi ikan asin, dan itu lama sekali. Telur asin, telur bebek kalau diasinkan telur asin, dan itu juga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi garam itu fungsinya sebagai pengawet. Itu fungsi garam. Jadi Tuhan ingin fungsi ini benar-benar kita pakai. Sebagai garam dunia kita juga harus berfungsi sebagai pengawet. Sebagai untuk membunuh organisme-organisme yang tidak sesuai, yang membuat makanan itu menjadi busuk, untuk membunuh bakteri-bakteri yang membuat makanan itu tidak awet. Jadi garam itu sebagai pengawet. Kemudian berikutnya, garam pada waktu itu adalah merupakan benda yang sangat berharga. Kalau sekarang mungkin murah, tetapi pada waktu itu, pada zaman dulu, garam itu harganya sangat-sangat mahal. Bahkan garam itu dalam perang Amerika, di perang saudara dulu di Amerika ada Amerika Utara dan Amerika Selatan, dan itu ada perang saudara. Nah, perang saudara itu dimenangkan oleh Utara yang lebih canggih. Yang Amerika Selatan itu juga punya seorang yang luar biasa, presidennya bernama Jefferson Davis. Dia membayar para orang-orang yang tentaranya itu dengan garam. Garam itu saking berharganya sehingga orang-orang yang tidak berperang harus bekerja di produksi garam untuk membuat garam itu. Tetapi kalau dia tidak bisa produksi garam, dia harus berperang. Jadi sedemikian berharganya garam itu, sampai di zaman Yunani kuno garam itu dipakai sebagai persembahan dewi-dewi, sebagai dewa-dewi, jadi sebagai persembahan. Pada zaman Romawi kuno, garam juga dipakai sebagai satu hal yang sangat luar biasa untuk membayar tentara Roma. Dia pakai garam, sehingga pada waktu Yesus hidup di zaman Romawi, dia mengerti berapa berharganya garam itu. Sehingga di Roma itu ada istilah salarium, yang artinya garam, yang sekarang menjadi akar kata dari bahasa Inggris salary, yang artinya gaji, karena itu dipakai untuk menggaji para prajurit. Jadi berharganya garam pada waktu itu sedemikian, sampai di Afrika itu, di daerah Afrika itu ada negara penghasil emas terbesar. Dia mau menukarkan emas dengan garam itu dengan jumlah yang sama. Demikian berharganya garam. Garam bukan hanya fungsinya sebagai pengawet, tetapi dia juga berfungsi sebagai alat pembayaran pada waktu itu. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Karena itu kita harus berfungsi, kita harus punya posisi sebagai garam dunia, terutama pada saat-saat ini, di mana masa pandemi demikian beratnya, masa yang sesuatu yang sangat sulit. Kita harus berfungsi, anak-anak Tuhan harus berfungsi sebagai garam dunia. Kita harus menggarami dunia supaya dunia ini terhindar dari pembusukan, tidak mengalami kemunduran moral, tidak mengalami masalah-masalah. Keluarga kita dapat dijaga. Kita harus berfungsi sebagai garam, harus menjadi penyedap rasa dalam kehidupan keluarga kita, dalam pelayanan kita, sehingga pada waktu kita datang, kita harus bekerja, kita harus melakukan sesuatu. Garam itu fungsinya enggak. Garam itu setelah dilarutkan, dia tidak tampak.
Dia tidak langsung seperti serigala ketemu serigala, tetapi seperti domba di tengah serigala. Bagaimana domba itu harus menyesuaikan kehidupannya di tengah serigala yang sangat keras. Itu yang harus kita lakukan. Hari-hari ini kita hidup dalam kondisi yang seperti itu. Marilah kita ambil fungsi garam itu dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menggarami dunia, menggarami keluarga kita, menggarami pelayanan kita. Siapkah saudara menjadi garam dunia? Dan yang kedua, apa sih Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apa yang identitas yang Tuhan berikan kepada kita? Yang kedua, di ayat 14-15, Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga semua orang yang ada di dalam itu bisa melihat terang itu. Saudara, identitas kita yang kedua adalah terang dunia. Apakah fungsi terang? Saya percaya bahwa setiap kita ngerti fungsi itu terang, karena kita pernah berjalan di kegelapan. Kita bayangkan kalau malam-malam tahu-tahu lampu mati, dan kita tidak punya seperti sekarang ada emergency lamp yang bisa menyala, langsung menyala. Saudara, pada waktu kita tidur tahu-tahu lampu mati, kita pernah mengalami nggak rasanya gelagapan, sampai rasanya bernafas pun berat karena lampu mati? Atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami waktu perjalanan di satu jalan tahu-tahu lampu mati gelap, dan saudara tidak bawa HP untuk senter, saudara tidak bawa korek, saudara tidak bawa apapun, saudara berjalan di dalam gelap. Saudara tentu berjalan itu dengan sangat hati-hati, karena kita tidak tahu di depan kita itu ada batu, atau mungkin di depan kita ada lubang, mungkin kita bisa jatuh dengan kondisi yang gelap. Tetapi pada waktu besoknya, pada waktu terang benderang, kita jalani jalan yang sama, kita bisa merasakan sekeliling kita, kita bisa melihat betapa bahagianya orang yang berjalan di dalam terang. Betapa bahagianya orang-orang yang hidup di tengah-tengah kita kalau kita bisa memancarkan terang itu. Karena begitu terang itu muncul, kegelapan langsung lenyap. Karena itu seringkali di Alkitab digambarkan bahwa gelap itu sama dengan kejahatan. Gelap itu sesuatu yang berdosa. Kalau terang berkata tentang satu hal, satu perbuatan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu, saudara, kita punya identitas adalah sebagai terang dunia. Maukah kita menjadi terang melakukan hal itu? Saya percaya bahwa kita memang tidak bisa tidak, kita harus menjadi terang dunia. Terang seperti saat ini, terang matahari itu luar biasa, saudara. Terang matahari bukan hanya menerangi jalan, bukan hanya membuat tanaman-tanaman hidup. Terang matahari sekarang juga bisa dipakai untuk, sebenarnya dulu sudah dipakai untuk berjemur, untuk nambah vitamin D katanya. Nggak tahu tapi apakah benar-benar bisa bertambah atau enggak, saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas sudah dipakai untuk berjemur, sampai ada guyonan. Kalau dulu yang dijemur ikan, untuk menjadi ikan asin digarami dan dijemur. Tetapi sekarang orang juga dijemur untuk nambah vitamin D. Jadi fungsi terang itu sangat penting sekali. Identitas kita sebagai terangnya, terang yang diberikan oleh Tuhan, harus kita pergunakan dengan baik. Bahkan waktu penciptaan manusia di Kejadian 1 ayat 3 dan 4, apa yang dibuat oleh Tuhan? Firman Allah, jadilah terang. Jadi penciptaan pertama yang Tuhan lakukan yaitu terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang dari gelap. Jadi Tuhan melihat bahwa begitu pentingnya terang dalam kehidupan manusia, sehingga Dia membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi terang di mana kita berada. Di zaman apapun, di zaman kondisi apapun, Tuhan ingin kita menjadi terang. Dijelaskan lagi dalam Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Pada waktu kita sebagai terang datang ke dalam kegelapan, maka kegelapan tidak akan bisa menguasainya. Jangan sampai kebalik. Begitu kita sebagai terang itu datang ke dalam kegelapan, malah kegelapan menguasai terang.
Tidak, karena identitas kita bukan seperti itu. Identitas kita adalah sebagai terang. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa terang itu hanya berdampak dalam kegelapan. Kalau terang ketemu terang, maka terang itu tidak akan berdampak apa-apa. Jadi, terang tidak boleh selalu berkumpul dengan terang. Terang harus pergi untuk menerangi kegelapan. Terang jangan kumpul dengan terang, karena sia-sia. Lampu A, lampu B, lampu C, lampu D, semuanya menyala. Sia-sia, malah pemborosan. Lebih baik terang yang satu pergi ke tempat yang gelap untuk menerangi ruangan yang lain, yang satu ditaruh yang lain untuk menerangi yang lain. Semuanya seperti itu, untuk mengusir kegelapan. Karena fungsi terang adalah untuk kegelapan, bukan fungsi terang untuk menerangi penerangan. Salah. Terang hanya tahu bersinar. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali bersinar. Anak Tuhan hanya tahu bersinar. Dia tidak bisa melakukan apa-apa di zaman ini kecuali bersinar. Saudara, murid Kristus tidak dipanggil untuk senantiasa tinggal di dalam gereja. Pandemi ini memberikan kesempatan kepada kita menjadi penerangan dimanapun kita berada. Sehingga saat ini kita tidak bisa senantiasa berkumpul di gereja, kumpul. Anak-anak Tuhan berkumpul di gereja, mengadakan makan-makan bersama di gereja, main bersama-sama di gereja. Sekarang kita harus pergi. Minimal kita pergi pada keluarga kita kalau kita tidak bisa ketemu dengan banyak orang. Minimal kita ketemu dengan rekan kerja kita. Dan di sana kita harus jadi terang. Kesempatan zaman ini, masa pandemi ini, pakailah Bapak Ibu sebagai garam, sebagai terang, dimanapun Bapak berada. Garam itu bukan fungsinya untuk diletakkan di atas rak dapur, dipajang begitu saja. Garam itu harus pergi, harus berelasi dengan daging, berelasi dengan makanan, harus berelasi dengan kuah-kuah, sehingga menjadi penyedap makanan. Setelah itu makanan yang disajikan bersama dengan garam yang sudah tidak kelihatan itu menjadi enak. Kalau tawar kan tidak enak makanan itu. Tetapi jangan terlalu banyak, karena banyak membuat hipertensi. Jadi garam, kalau banyak-banyak kumpul dengan garam juga tidak bagus. Garam itu harus dibagi kemana-mana sehingga tidak hipertensi. Terang juga sama. Terang juga harus pergi untuk menerangi kegelapan. Jadi fungsi anak Tuhan pada saat ini, pada masa pandemi ini bukan kumpul-kumpul gereja. Tetapi memang kita tidak bisa, dan itu saya percaya bahwa Tuhan melakukan hal itu supaya kita pergi. Kalau enggak kita ngumpul terus dari pagi sampai sore kita bertemu dengan orang-orang seiman, dengan orang-orang gereja. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi garam kalau kita melakukan hal seperti itu? Saudara, untuk menutup firman Tuhan pada pagi ini, saya akan sedikit sharing tentang kisah nyata pada abad ke-18. Pada abad ke-18 ada dua orang di Amerika yang bernama Jonathan Edwards dan Mark Jukes. Saudara pernah mendengar kedua nama ini? Saya ceritakan, Jonathan Edwards adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa. Umur 13 tahun, dia sudah menjadi mahasiswa di Universitas Yale. Dan kemudian dia menjadi rektor di Universitas di Princeton di New Jersey. Juga dia seorang pengkhotbah KKR yang terkenal di abad 18. Dia seorang yang luar biasa. Hidupnya sangat sibuk. Dia juga penulis buku. Tetapi yang luar biasa, Jonathan Edwards ini juga setia kepada keluarganya. Dia membawa anak-anaknya untuk dididik di gereja. Selalu membawa anaknya ke gereja setiap minggu supaya anak-anaknya mulai kecil mengenal Tuhan. Pada waktu umur 20 dia menulis suatu daftar dalam hidupnya. Dia berkata begini, "Setiap malam sebelum aku mengakhiri hari itu, aku bertanya pada diriku sendiri, sudahkah aku hari ini melakukan yang lebih baik dari kemarin?" Dia mengatakan seperti itu, sehingga setiap pagi dia bangun jam 4.30, selalu membaca, menulis di perpustakaan pribadinya, dan sepanjang hari pada waktu dia sibuk pun, dia selalu menyempatkan diri untuk
bersekutu, untuk bertemu dengan anak-anaknya, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi anak-anaknya. Dan setelah perjalanan hidupnya diselidiki bahwa dia hidup pada abad ke-17 dan pada abad ke-18 diselidiki bahwa dari keturunannya dia mempunyai pohon keturunan lebih dari 1.000 orang keturunan. Dari keluarganya ada 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi senator, 30 hakim, 100 pengacara, 75 perwira militer, 100 pendeta, 60 penulis terkenal, 80 pemuka masyarakat termasuk gubernur, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika, 66 dokter, 135 orang editor, 1 orang penerbit, 100 orang misionaris, 80 orang bekerja di kantor publik, 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, 1 orang menjadi konsultan keuangan. Luar biasa kan, dari keturunan Jonathan Edwards ada orang-orang luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa mereka tidak pernah merugikan negara, bahkan mereka punya kontribusi yang sangat besar untuk negara. Tetapi saudara, di sebaliknya kehidupan dari seorang yang bernama Max Jukes, sejaman, mereka hidup pada zaman yang sama, tinggal di daerah New York. Jukes adalah seorang ateis. Dia tidak takut Tuhan, dia tidak beriman kepada Tuhan, dia mabuk-mabukan, tidak pernah mendidik anaknya dengan baik, tidak pernah bawa anak-anaknya ke gereja. Dia tidak percaya kepada Yesus, sehingga dia tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke gereja. Sehingga kalau kita belajar apa yang dialami oleh Jonathan Edwards tidak terjadi dalam kehidupan si Jukes. Dia mempunyai 540 keturunan. Dari keturunannya 310 orang mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk ke penjara dan rata-rata hukuman di atas 13 tahun. 7 pembunuh, 100 pemabuk, dan banyak keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Dari keluarga ini, kalau dihitung-hitung dia merugikan pemerintah sebesar 1,20 juta US dollar atau kalau dirupiahkan mungkin dikali 14.500, entah berapa miliar rupiah, mungkin puluhan miliar. Keluarga Jukes ini merugikan Amerika Serikat sebanyak itu. Jadi kalau kita bandingkan dari dua keluarga ini, yang satu Jonathan Edwards mau sebagai terang, mau sebagai garam dunia karena identitas yang Tuhan berikan kepada dia adalah sebagai itu. Tetapi Jukes tidak melakukan hal yang Tuhan inginkan, sehingga akibatnya perbandingan keturunannya sampai seperti itu. Itu kan hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat menyedihkan. Saudara, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan waktu yang sisa ini untuk melakukan tugas kita sebagai garam dan terang dunia. Karena itu janganlah kita sebagai garam menjadi tawar. Karena Tuhan mengatakan bahwa hal itu adalah kebodohan. Sebaliknya juga kita sebagai terang, jangan sampai terang yang kita punya itu kita simpan, kita tutupi sehingga tidak bisa menjadi penerang bagi orang lain, tidak bisa memuliakan Tuhan, tidak bisa membuat anak-anak kita mengenal Tuhan, mengenal terang itu, mengenal sumber terang itu, mengenal sumber daripada garam itu. Kita dilahirkan dan kita sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus sebagai garam dan terang dunia dimanapun kita berada, di zaman apapun kita hidup, di dalam kondisi apapun yang harus kita alami. Amin. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan kita untuk kita mengenal identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Sebelumnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apakah Bapak Ibu sudah punya roti dan anggur? Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih bahwa pada minggu ini kami boleh memperingati akan perjamuan kudus Tuhan. Karena itu kami berdoa, sucikan setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh
masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Ampunkan semua perbuatan kami, semua dosa-dosa kami yang kami lakukan, baik melalui tangan kami, melalui mata kami, mulut kami, pikiran kami, hati kami, melalui seluruh tubuh kami. Kami berdoa Engkau ampunkan kami, Engkau sucikan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk makan roti dan minum anggur-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan cawan perjamuan. Kita angkat tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur bahwa oleh pengorbanannya lah kita layak dan kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Dan kita punya masa depan. Kita bersyukur bahwa hidup kita sudah dijamin oleh kematian dan kebangkitannya. Kita bersyukur bahwa kita sudah punya tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah roti dan anggur ini membawa kekuatan pada kami semua untuk kami bisa menjalani kehidupan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari perubahan demi perubahan, untuk kami tetap menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami sudah boleh mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Kami berdoa, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, biarlah kasih karunia-Mu yang sempurna itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami semuanya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.